Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada bab 9, negosiasi bisnis. Pada bab ini kita memperkenalkan seorang yang jago bernegosiasi atau kita kenal dengan negosiator. Negosiator yang baik itu mempunyai tiga sifat penting. Satu, pembawaannya tenang. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, pendengar yang baik. Kemudian diibaratkan seperti burung hantu adalah negosiator yang hebat. Ia bisa mendengarkan, mengamati, dan mau bertanya siapa. Kemudian dia tidak sulit untuk memuji karena pujian tidak membutuhkan banyak biaya tetapi sangat efektif. Kemudian seorang negosiator itu harus kelihatan adil dan jujur, berpengetahuan luas, mengerjakan tugas sehingga dia dapat menang dengan mudah. Kemudian ada beberapa tahap dalam bernegosiasi digambarkan oleh Jason. Satu, kita harus menyiapkan karakter negosiator yang kuat seperti yang kita sampaikan di depan tadi. Kemudian faktor situasinya, memungkinkan atau tidak, kapan yang tepat untuk bernegosiasi. Apakah ini pilihan yang tepat orangnya untuk menghadapi orang yang akan dihadapi. Kemudian ada proses negosiasi. Proses negosiasi ini tentu didesain oleh sang negosiator ataupun dia harus mengikuti irama permainan dari orang yang akan dia ajak bernegosiasi. Tentu disinilah pentingnya dia harus tenang, disiplin, dan pendengar yang baik. Itulah tiga sifat penting seorang negosiator. Kemudian seperti yang tadi, seperti burung hantu, dia bisa mendengarkan, mengamati, dan mau bertanya, serta mampu memuji. Karena pujian itu tidak membutuhkan biaya, tapi sangat efektif. Di sini juga Jason menunjukkan bahwa karakter negosiator itu di list pertama teratas adalah mampu mendengarkan. Kemudian dia berorientasi hubungan antar manusia. Berikutnya ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini Anda mungkin dikenal sebagai tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, seorang legislator. Tentu Anda mempunyai kedudukan sosial yang kuat. Orang memberi kepercayaan kepada Anda untuk bernegosiasi. Kemudian Anda juga dapat menggunakan bantuan tim. Bantuan-bantuan tim ini seperti yang dia sebutkan di sini, Jason sebutkan adalah kekuatan yang sah, apakah itu hakim atau polisi. Kemudian sumber daya yang langka, artinya kita harus memberi imbalan kepada dia, ataupun sifatnya memaksa. Ada orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan yang tepat untuk bernegosiasi terhadap mitra negosiasi kita. Sehingga kita harus menggunakan dia dengan sumber daya, apakah imbalan ataupun kekuatan ataupun paksaan. Kemudian bisa kita memakai kekuatan ahli yang mempunyai keterampilan pengetahuan. Kemudian referensi, apakah dia memakai utusan-utusan orang yang dikenal, utusan dari seorang diplomat atau seorang pejabat yang mempunyai kekuatan di tengah masyarakat. Kita dapat menggunakan referensi ini, orang yang dia tunjuk. Kemudian kekuatan pribadi seorang negosiator ini harus mempunyai daya tarik, karisma, dan kalau bisa seorang politisi. Terus di halaman 84, Jason mengatakan bahwa keberhasilan negosiasi itu adalah 80% mendengarkan, 20% berbicara. Pendekatannya harus persuasif. Ada tiga pendekatan persuasif.
Artinya itu pendekatan yang soft, lunak, tidak regresif, tidak represif, tidak keras. Tiga atribut ini dalam persuasi ini adalah satu, kekuatan. Kekuatan itu dia harus memiliki persiapan, keahlian, dan personal yang kuat. Kemudian yang kedua, mempunyai kredibilitas. Dengan mampu dia harus mengatakan saya tidak tahu. Ini untuk mendapatkan hasil yang baik. Karena kalau dia serba tahu juga sangat sulit untuk diterima oleh orang. Dia harus lebih cenderung untuk mendengar, sebagai prinsip yang tadi kita katakan. Keberhasilan itu 80% dari mendengar. Kemudian list pertama adalah karakter seorang negosiator harus mampu mendengarkan. Yang ketiga, atraktif. Ada pesan yang bisa dia sampaikan. Kemudian juga dia mampu membawa pesan dengan cara mendengarkan, membangun kepercayaan, dan memberi perhatian. Kemudian ada di sini digambarkan oleh Jason bahwa keputusan itu jangan ambil pada keputusan yang pertama. Jangan jatuh cinta dengan yang pertama, tetapi jatuh cintalah dengan yang kedua. Karena kekuatan dalam sebuah negosiasi berada pada best alternative to negotiated agreement. Alternatif terbaik menuju kesepakatan yang disetujui bersama. Itu adalah negosiasi yang kedua. Karena sudah ada win-win solution. Itulah yang putusan yang kedua. Itu sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke halaman 85. Ada sketsa faktor situasional. Antara lain adalah tujuan. Setiap penjual dan pembeli tentu mempunyai tujuan. Penjual bagaimana ia ingin menjual barangnya dengan sebaik mungkin. Begitu juga pembeli harus mendapatkan barangnya sebaik mungkin dan semurah mungkin dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian minat. Minat pembeli ini harus kita perhatikan. Kita tidak bisa menawarkan barang sesuka hati tanpa melihat tren, kebutuhan, mode yang berkembang saat itu. Kemudian latar belakang, waktu dan tempat. Negosiasi ini harus melihat latar belakangnya mengenai kapan waktunya, di mana tempatnya, situasinya, memungkinkan atau tidak, kondusif atau tidak. Lihat kalau Indonesia bulan muda ataupun bulan tua, lagi resesi atau lagi panen, ini menjadi faktor pertimbangan sama kita dalam melakukan negosiasi. Kemudian ada matrik alternatif dan kebutuhan. Pihak yang lebih banyak alternatif produknya dan dia hanya membutuhkan sedikit kebutuhan, tentu ini adalah pihak yang kekuatannya besar. Artinya dia punya banyak produk dan dia tidak memerlukan modal. Dia posisi tawarnya sangat kuat. Jadi bagaimana Anda menempatkan diri dalam posisi yang seperti itu? Tentunya kita harus menyiapkan bahan baku, bahan dagangan, dan sumber daya modal, likuiditas yang kuat, sehingga kita mempunyai daya tawar yang kuat. Juga bagaimana Anda beradaptasi pada sebuah situasi di mana pihak lain memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Terkadang kita di posisi yang lebih lemah, tentu kita harus bisa menempatkan diri, menawarkan yang seimbang, sehingga pihak lawan ataupun mitra negosiasi kita bisa menerima permintaan kita. Di halaman 86 ada yang dibilang dengan proses negosiasi. Ini penting, berlatihlah berbicara dalam bernegosiasi meski hanya melalui telepon. Justru kadang-kadang di telepon ini
negosiasi itu efektif, tetapi harus dengan bahasa yang tepat. Kemudian kita sebagai negosiator harus memiliki sudut pandang dari kedua belah pihak. Nah, dari pihak lawan, dari pihak kawan, kita harus memahami permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi ketimbang mereka sendiri. Kalau kita tidak memahami permasalahan mereka lebih dari yang mereka ketahui, kita tidak memiliki alternatif solusi yang akan kita tawarkan sebagai jalan tengah. Nah, tentunya Anda harus punya wawasan bagaimana yang dialami oleh pihak kawan Anda, bagaimana situasi kesulitan ataupun kekuatan yang dimiliki lawan Anda untuk bernegosiasi. Nah, ini perlu Anda ketahui. Salah satu contoh di sini juga Jason menggambarkan bahwa semakin awal Anda membahas masalah tentang uang, ini sangat sensitif. Nah, dia katakan di sini semakin sedikit uang yang Anda akan terima. Karena uang ini adalah modal yang sangat menentukan. Jadi ketika Anda membahas uang, ia akan menghitung, ia akan mengadakan perhitungan-perhitungan. Tentu bagi seorang negosiator ini sangat tidak menguntungkan. Jadi pembicaraan tentang uang itu harusnya dibelakangkan. Nah, yang perlu Anda prioritaskan adalah bagaimana kesepakatan awal dan bagaimana tindak lanjut hasil negosiasi tersebut sehingga uang dapat menyusul sesuai dengan kebutuhan. Nah, satu contoh, dia buat tawaran seseorang hanya $5.000, kemudian dari pihak kedua dinaikkan $20.000, tentu mempunyai selisih $15.000. Ini yang harus Anda selesaikan. Bagaimana mencari jalan tengahnya. Ketika Anda tawarkan $15.000, apakah yang 5.000 mampu? Apakah yang 20.000 merasa pantas? Nah, tentu Anda harus menyelidiki kondisi ini, karena tidak bisa hanya kalkulasi matematik. Kalau Anda ambil rata-ratanya itu tidak bisa, karena ini bukan hitungan matematis. Tetapi banyak faktor yang menentukan harga itu, dan banyak faktor juga yang menentukan kemampuan si pembeli. Jadi ini tidak murni semata hitungan matematik. Anda sebagai seorang negosiator harus berhati-hati. Kemudian Jason juga membuat sketsa prinsip-prinsip negosiasi. Nah, pertama, pisahkan orang dengan masalah. Artinya kita tidak menyudutkan seseorang. Artinya kita tidak memberatkan seseorang dengan apa yang dia alami, atau kita mengunggulkan seseorang dengan kekayaan yang dia miliki, dengan kemampuan keistimewaan produk yang dia miliki. Tetapi kita membawa ini adalah suatu kebutuhan yang dibutuhkan, sehingga ada nilai yang sepantasnya, baik dari nilai moralitas ataupun dari nilai materi. Tentu ini bisa dikombinasikan. Yang kedua, fokus pada kepentingan, bukan pada posisi. Artinya seperti yang kita sampaikan tadi, ada kepentingan yang lebih utama, bukan hanya sebagai penjual dan pembeli. Ada tugas bersama yang harus diselesaikan, yang memberi manfaat bersama kepada masyarakat, orang banyak, ataupun pabrik itu sendiri. Nah, sebagai contoh, harga beras itu harus negosiasi, karena masyarakat membutuhkan beras, harga bahan pokok, kebutuhan primer, kebutuhan utama. Nah, tentu kepentingan inilah yang menjadi prioritas. Yang ketiga, cari opsi-opsi lain agar pihak lain juga mendapat untung. Nah, seminimal mungkin
kita tidak boleh merugikan salah satu pihak. Tentu membuat keuntungan yang besar juga pada salah satu pihak akan menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan, sehingga titik temu negosiasi tidak bisa disatukan. Jadi bagaimana Anda menyiapkan opsi-opsi yang dapat saling menguntungkan. Yang keempat, gunakan standar dan prosedur yang adil. Dalam memecahkan masalah ini, Anda harus punya metode yang terukur, yang dipahami secara umum, secara bersama, yang populer, yang menyangkut nilai-nilai hukum ataupun kalkulasi-kalkulasi yang rasional, sehingga kedua belah pihak itu puas menerima putusan ataupun hasil negosiasi yang Anda ambil. Nah, di sini si Jason membuat suatu kurva yang dia sebut dengan kurva Pareto. Nah, cari cara untuk mengembangkan kurva yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Nah, artinya di sumbu tegak lurus diposisikan sebagai kita, di horizontal sebagai lawan ataupun mereka, sepakat membuat 5 dan 5, tetapi kurva itu kita lihat sama-sama seimbang. Nah, di sisi atas, di bagian kita mendapat daerah profit yang lumayan. Begitu juga di sisi mereka juga mempunyai profit yang lumayan, sehingga tercapailah kurva yang seimbang sebagai win-win solution. Demikian, terima kasih. Kita lanjut di halaman 87. Di sini Jason membuat suatu permasalahan kognitif, artinya menyangkut persepsi, perasaan, pemahaman tentang sesuatu bahan negosiasi. Dia memberi ilustrasi di sini sebuah pulpen, tetapi dia tidak menyatakan harganya langsung 8.000. Nah, tetapi dia membuat suatu bahasa. Pulpen ini sudah terbukti kualitasnya. Ada pesan yang dia sampaikan, ada profit yang dia tunjukkan dengan kualitas, sudah terbukti. Nah, jadi ada bahasa-bahasa yang bisa memberi pemahaman kepada orang sebelum dia memutuskan mengambil harga itu pantas atau tidak. Nah, jadi bahasa ini tentu mempengaruhi kognitif dia dalam mengambil keputusan. Makanya dia tuliskan di sini, negosiator yang baik tidak akan langsung ke intinya. Mereka akan bermain dengan halus. Anda harus mengenal mereka lebih dahulu. Tulislah tentang mereka sesuatu, agar Anda lebih luas mengenal lawan bicara Anda ataupun lawan negosiasi Anda, mitra negosiasi Anda. Sehingga bahasa-bahasa yang Anda pergunakan nanti itu mengena di hati mereka. Ini yang dia katakan dengan fungsi kognitif, hati, perasaan, dan pemikiran mereka. Nah, ada 3 jalan dia rumuskan di sini. Pertama, apa tujuan Anda sebagai negosiator? 1, tujuan Anda adalah yang terpenting dan apa yang Anda inginkan. Apakah Anda ingin keadilan atau hanya menginginkan sebuah pernikahan yang bahagia? Terkadang Anda tidak bisa memilikinya sekaligus. Anda harus memilih salah satu antara keadilan dan atau pernikahan yang bahagia. Nah, artinya tidak ada kita mendapatkan 2 poin yang sama baiknya. Terkadang dalam suatu negosiasi kita harus memilih satu di antara 2 pilihan. Yang kedua, siapa lawan negosiasi Anda? Semakin Anda mengenal dan memahami lawan Anda, semakin besar peluang untuk sukses bernegosiasi dan mendapatkan hasil yang baik. Gambarkan apa yang ada di kepala mereka,
apa yang akan membuat mereka terjaga di malam hari, memikirkan apa yang Anda sampaikan. Bukan tentang kegelisahan, tetapi dia akan mempertimbangkan apa yang Anda tawarkan. Apa harapan dan mimpi mereka. Tentu mereka sangat menginginkan sesuatu yang menguntungkan bagi mereka sebagai lawan negosiasi Anda. Yang ketiga, apa rencana tambahan Anda? Solusi alternatif. Ini harus Anda siapkan apabila plan 1 atau plan A tidak memenuhi kriteria negosiasi Anda, tapi Anda sudah memiliki rencana tambahan. Seperti dikatakan Jason di sini, bersusah payah membuat langkah tambahan selalu berguna ketimbang berusaha menyelesaikan semuanya dengan benar sesuai perkiraan. Karena apa yang kita perkirakan itu tidak selamanya mulus. Anda harus menyiapkan plan B, plan 2, jalan alternatif yang bisa mempersatukan mereka. Demikian sebagai penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.